Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini yang berjudul The Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times bersama Pak Pri Notowidigo, Senior Partner dari Amrock Haver. Pak Pri, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan dari audiens. Jadi begini Mas Pri, dalam kaitan adanya stigma yang berkembang mengenai overpaid executives di seluruh dunia yang dipicu oleh krisis keuangan yang orang mempertanyakan pay scale dari CEO para bank. Tapi apakah sekarang ada stigma yang serupa yang menyebar ke profesi-profesi lain, posisi-posisi puncak lain, sehingga juga memang secara umum gaji yang ditawarkan kepada CEO baru itu tidak sebaik sebelumnya. Terima kasih. Oke, good question. Mungkin pertanyaan kedua selanjutnya Pak Syo. Ya, jadi melanjutkan tadi pertanyaan Pak Hasan itu mengenai tenaga CEO atau top eksekutif. Menurut saya dari Indonesia itu banyak CEO yang memang berkualitas internasional atau bisa dikatakan mempunyai kemampuan untuk menangani perusahaan-perusahaan internasional. Jadi saya melihat bahwa menjadi CEO atau top eksekutif di negara-negara yang sudah maju mungkin lebih mudah daripada menjadi top eksekutif di Indonesia, karena infrastrukturnya udah begitu bagus, peraturan perburuannya itu juga sudah kondusif, dan juga aturan mainnya jelas. Nah, sedangkan di sini Pak, itu walaupun CEO, kalau dia bukan shareholder, kalau dia bukan owner, itu mungkin tidak bisa melakukan tugasnya secara optimal. Nah, jadi pemikiran saya, apakah tidak kita upayakan untuk mengekspor atau menawarkan tenaga-tenaga top eksekutif ini ke luar negeri, itu Pak. Yang kedua, selain top eksekutif yang direkrut, ini saya juga melihat mencari tenaga-tenaga yang non eksekutif, mungkin levelnya supervisor atau di bawah itu juga tidak mudah Pak. Apakah headhunter itu tidak tertarik untuk mempromosikan supaya perusahaan juga kalau mau cari tenaga-tenaga yang mungkin di front office misalkan atau di level-level di atas itu juga melalui headhunter, tentunya dengan cara yang masif gitu Pak ya. Kalau enggak ongkosnya pasti tidak terbayar. Apakah ada Pak, cara-cara untuk merekrut itu? Karena kita melihat banyak sekali tenaga yang di bawah juga tidak berkualitas, kan? Akibatnya mempengaruhi produktivitas. Ya, mungkin satu lagi kalau boleh itu Anda menarik untuk yang pertama, kedua gratis Pak, yang tiga Pak. Saya akan transfer Pak. Ya, ini mengenai kode etik Pak ya dari headhunter ini. Apakah ada dan bagaimana pemberlakuannya, karena mungkin beberapa headhunter namanya headhunter tapi suka berperan hanya sebagai calo aja, ngambil dari sini lempar sini, ngambil di sini lempar ke sana. Nah, kira-kira udah gitu sama seperti itu lagi yang kalau kita punya tenaga pembantu rumah tangga gitu ya. Setelah beberapa bulan dikode-kode lagi ke tempat lain gitu. Bagaimana etika daripada headhunter ini di dalam merekrut tenaga seperti itu Pak? Masih. Oke, thank you. Good questions. Jadi dari Pak Hasan tadi pertanyaannya, apakah overpaid eksekutif yang diobrak-abrik dari sektor financial yang ternyata bobrok gitu ya, itu mempengaruhi segmen-segmen lain sehingga eksekutif di segmen lain juga compensationnya on average jadi menurun, jadi yang di offer menurun karena ternyata you are not as good as yang diharapkan orang-orang gitu kan. Kemudian yang kedua ada hubungannya sama ini juga, mungkin sekarang adalah banyaknya talents dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia salah satunya yang bisa show dia punya capability also di negara-negara maju, mana paid-nya biasanya lebih tinggi kan, sehingga yang di negara berkembang rela dibayar lebih murah lah biasanya dibandingkan negara-negara yang lebih maju, sehingga ini juga bisa drive down the
the compensation of the top executive di seluruh dunia. Karena yang dari negara-negara berkembang ini ternyata kemampuannya oke, dan mereka relatively mungkin lebih mau dibayar lebih murah dibandingkan mereka ya. Nah, itu pertanyaannya Pak. Nanti yang lain adalah mungkin tidak berhubungan dengan ini dua dulu ya. Baru nanti kita jawab lagi. Silakan Pak. Oke, kalau untuk Mas Hasan, compensation, apakah compensation ada impactnya? Impactnya mungkin dari dua hal. Kalau menurunkan gaji tidak, tapi menurunkan for multinationals, menurunkan bonus, iya. Tapi untuk state enterprises, BUMN misalnya, itu bisa sampai 3 tahun misalnya bonus, so itu lumayan. Nah dampaknya mungkin sebulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, 1 minggu sebelum rupsnya semen Gresik, dan ini semua udah garap, sudah bikin nyusun ininya, the salary increases, terus tiba-tiba ada peraturan dari Menteri BUMN, ada cap on the bonus ke 2 tahun. Waduh, ini tadinya sudah mengharapkan 3 tahun semen Gresik, terus sekarang capnya itu 2 tahun. So akhirnya we had to be a little bit creative. Kreatifnya itu melakukan survey untuk melihat base salary-nya orang-orang directors itu di semen Gresik dibandingkan dengan BUMN yang lain, terutama itu di industri itu. Ternyata itu on the low end. Jadi the solution adalah we increase the base salary sesuai dengan survey yang ada, agar bisa within the range. Jadi tadi itu below the range. Ya, itu akhirnya itu bisa satisfy the bonus itu dipotong dari 3 tahun ke 2 tahun. Tapi multinationals gimana Pak? Apakah multinationals, let's say kalau yang udah salary-nya mungkin nggak bisa diturunin, tapi new recruits-nya untuk eksekutif offers-nya udah lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya misalnya? No, not. I'm not seeing that, you know. Okay. And tapi yang menarik itu bonusnya itu berubah, and then to get the bonus, higher bonus itu jadi lebih sulit itu. Jadi benchmarkingnya untuk multinationals. So it was apa? Tapi bonus itu how many percentage dari the total income sih Pak? Kalau in Indonesia biasanya 1-3 bulan itu per tahun, itu is your standard bonus. Tapi some of the multinationals seperti Citibank and all that itu bisa sampai 6-8 bulan. Nah, maka itu ada trade off-nya. Jadi kalau lihat multinational dengan bonus scheme gitu dan BUMN dengan bonus scheme 2-3 tahun, ya sekarang 2 tahun, it's still cukup kompetitif kalau kita membandingkan di Malah lebih bagus lagi Pak ya. Bonus kan performance based mestinya kan. Exactly. Jadi bagus ya, kan? buat perusahaan maupun buat individual. Right. Individual perform, perusahaan juga benefit gitu. Oke. Nah, tadi yang gimana yang tentang talent dari negara berkembang nih Pak? Nah, saya setuju dengan Bapak Sheranto itu memang ini udah yang saya memperhatikan udah the last 10 years sebetulnya. Orang-orang Indonesia itu tertarik untuk di place di luar negeri, ya. Terus yang saya ingat sekarang off the top of my head, yang itu Rida Wiradikusuma sempat jadi regional untuk GE Capital, regional MD regional capital based di Bangkok. Terus kami approach karena GE Capital bukan klien kami, jadi kami approach Pak Rida untuk pindah ke AIG Hong Kong, jadi MD di sana. Tapi terus ada krisis, terus Rida terus tiba-tiba wah ini bagaimana, tapi bersedia untuk balik, jadi sekarang presidennya BI gitu. Effendi Ibnu sempat jadi regional MD di GE Capital dan akhirnya sekarang jadi Human Resources Director di Standard Chartered gitu. Terus ada beberapa orang-orang yang lain yang memang berhasil itu untuk pindah ke luar negeri. Karena sekarang itu tidak tahu kenapa, tapi terutama the Asian Pacific sector
itu melihat Indonesians itu sebagai not just the technical skills tapi lebih ke attitude-nya, sikapnya, fleksibilitasnya, kesabarannya, adaptability-nya, ya, easy to get along with. Karena the higher up you go, itu it's not about your technical skills, tapi apakah visinya itu sama dengan visi perusahaan owner, apakah principles-nya, values-nya itu juga sama, apakah komunikasi, Pak Bayu tadi mengatakan, ya, komunikasi itu bisa nyambung gitu. Ya. So I agree with you, Pak, and it's more and more Indonesian. Keponaan saya saja, Bimon atau Widikdo, 12 tahun di Citibank, Head and Director of Treasury Management, Citibank, lulusan lokal UI, terus tiba-tiba datang ke saya terus bilang, Om, can you look at these packages and so forth. Dapat 4 tawaran dari Technobank di Vietnam, dari ANZ, base di luar, dari Barclays Bank, terus ada satu Malaysian Bank. Wah, tertarik dengan semuanya. Terus saya said, no, you don't look at the money only, look at the everything. Yeah, and then look at the career track. Nanti kalau pindah ke situ 3 tahun, 5 tahun kemudian itu kemana? Ya, nanti kalau hanya uang saja nanti mentok gitu. Ya, sekarang sudah 1,5 bulan is now di Technobank di Vietnam, dan objektifnya itu adalah ini local, tidak pernah di luar negeri, local hire, local graduate, dan tujuannya itu untuk mendevelop Technobank di Asia Pacific, terutama untuk treasury management. Wah, saya angkat topi. Usianya baru 33. So, it's a salute to masih ada 2 pertanyaan dari Pak Sionanto, tapi kita harus break sebentar. Kita harus masuk ke dalam segmen berikutnya. Jadi buat para business leaders dan travel business community yang ingin bertanya melalui SMS, silakan SMS ke 0896 Anda bisa bertanya, memberikan komentar atau memberikan tanggapan atas topik kita hari ini ataupun program kita. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.